Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ada Apa Dengan Hari Jumat. Nah, Kiai, sebelum kita lanjutkan pembahasan, kita akan dengarkan dulu, Kiai. Ini ada pertanyaan yang masuk soal keistimewaan hari Jumat ini. Kita sama-sama dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sugianto Effendi, Kepala Bagian Akademik di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Pertanyaan saya terkait dengan kemuliaan di hari Jumat. Ada yang mengatakan bahwa hari Jumat itu lebih mulia dibanding hari-hari lain. Nah, mohon untuk dijelaskan terkait dengan kemuliaan hari Jumat tersebut. Dan juga apakah amalan-amalan di hari Jumat itu nanti akan dilebihkan tingkatan derajatnya dibanding hari-hari biasa. Mungkin itu pertanyaan saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih pertanyaan Pak Sugianto dari Bekasi. Silakan, Kiai. Ya, baik. Para pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa di dalam salah satu keterangan yang ada di dalam Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, hari Jumat itu Yaumu nazarillahi fil jannah. Salah satu keutamaannya itu hari di mana saat itu dia bisa memandang Tuhannya adalah hari Jumat. Mungkin pada beberapa episode yang lalu kita pernah membahasnya. Kita ngulang sedikit agar supaya lebih besar kita cara pandang kita tentang hari Jumat. Ketika penduduk sorga sudah berbahagia dengan isi sorga dan keutamaan sorga, Allah menawarkan, apakah kalian ridho dengan sorga yang kuberikan? Kami ridho ya Allah. Apakah kalian menginginkan sesuatu yang lebih hebat dari sorga ini? Maka penduduk sorga itu bingung. Kan ini udah maksimalitas kenikmatan, kok ditawarkan ada lagi. Fatajallallahu binurih. Pada saat itu Allah menampilkan cahayanya, maka nikmat sorga itu hilang. Hilang. Seperti halnya orang yang dalam keadaan hidup menderita, kemudian dia diajak ke tempat yang luar biasa, tempat yang mewah, kemudian orang itu mengatakan ini semua buat kamu. Hilang penderitaan dia puluhan tahun hidup di daerah, mamanya terpencil dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau mau mengukur seberapa hebatnya hari Jumat itu, sama sorga saja masih hebatan hari Jumat. Nah, oleh karena itu, dia tidak akan hebat bagi orang yang tidak paham. Jadi kalau dibilang tak kenal maka tak cinta, itu benar. Kalau kita benar-benar memahaminya itu, kenapa orang-orang dulu itu tidak mau cari uang? Tidak mau ke sawah, tidak mau berkebun, tidak mau ke ladang, tidak mau beternak dan lain sebagainya. Kenapa ada yang mahal kalau diukur dengan jangankan gaji cuma satu hari Jumat, dibandingkan 1 tahun dengan dia memuliakan Jumat, lebih besar Jumat. Nah, oleh karena itu benar kalau dikata kalimat Sayyidul Ayyam, pemimpin di antara hari-hari itu hari Jumat. Kalau dibilang apa keutamaan yang lebih besar? Kata Sayyidul Ayyam itu tidak ada nominalnya. Kalau hari di mana dia memandang Allah, surga itu hilang kenikmatannya, maka nggak perlu lagi berapa kelipatannya seperti orang sholat di Masjidil Haram 100.000, 10.000 di Masjid Nabawi, 5.000 di Masjidil Aqsa, itu masih ada angkanya. Yeah. Tapi hari Jumat itu nggak ada angkanya. Tak terbatas ya. Tak terbatas. Ya'lamuhal illallah, nggak ada yang tahu bilangannya, ya. Pak Sugianto ini cuma Allah yang tahu, sehingga nggak ada angkanya. Jadi kalau saja kita, makanya kita pahami coba, luar biasa keutamaan tentang Jumat itu tadi. Ya, tadi saya sudah mengatakan salah satunya itu adalah Yaumus Sa'ah, terjadinya kiamat. Ulama-ulama itu saking dia mengerti tentang Jumat, itu kalau hari Kamis mulai asar itu mereka sudah meriang, sudah panas dingin, ibadahnya sudah luar biasa dan sudah tidak lagi menarik makanan minuman itu karena khawatir besok memang hari yang ditentukannya itu tadi. La ta'tikum illa baghtah.
Jadi ketika ada sahabat Nabi, mata sa'aya Rasulullah, hari kiamat itu kapan? Maka Allah yang masih jawaban di dalam Al-Quran, la ta'tikum illa baghtah. Kiamat itu gak bakal datang kecuali sengonyong-konyong. Cuma hari Jumat. Nah para pemirsa, kita ketemu seminggu 2 kali. Hari Kamis. Kalau hari ini dikayangkan hari Kamis, ya tinggal sehari. Orang-orang dulu itu takut. Iya. Sehingga betul-betul memelihara diri. Jangan melakukan kesalahan. Jangan tidak menyakiti orang lain. Jangan sampai menyebabkan dosa yang tidak terampuni dan lain sebagainya. Iya. Kalau kita melakukan berarti kita belum tahu hari Jumat. Hari Jumat itu begitu istimewa Iya. ya Kiai ya. Nah pertanyaan selanjutnya tadi Kiai, apa saja kemudian amalan-amalan yang baik dilakukan di hari Jumat? Selain tadi ya, tentunya sholat Jumat karena memang wajib bagi laki-laki begitu ya. Kita nanti akan bahas juga nih Kiai ya. Tadi kan Kiai bilang boleh meninggalkan asalkan uzur. Nah uzurnya seperti apa? Tapi sebelum ke sana, karena tadi pertanyaan Pak Sugianto juga soal amalan-amalan sebetulnya. Apa yang utama dilakukan di hari Jumat ini? Nabi mengajarkan bahwa di hari Jumat itu aksiru minas salawat, memperbanyak membaca salawat. Kemudian sunnah membaca suratul kahfi, membaca surah al-kahfi. Dan dianjurkan untuk melakukan sholat tasbih. Jadi sholat tasbih itu mengapa mereka jam 9 sudah mandi, anaknya sudah dimandikan 9:30, jalan kaki setengah jam 10 sudah sampai. Jadi jam 10 sampai dengan jam 1 mereka sudah di dalam masjid. Mereka sholat tasbih, mereka banyak membaca salawat, mereka menghafal Al-Quran, mereka segala macam itu adalah yang dianjurkan. Termasuk di dalamnya itu sebelum terbit matahari itu dia bersedekah. Oh. Kan sebelum terbit matahari Masih hari Jumat ya? Ya hari Jumat kan nggak ada orang umpamanya. Iya. Kalau belum terbit matahari. Nah ini filosofinya menarik. Kenapa disuruh memberikan sodakonya sebelum terbit matahari? Maknanya bukan kita memanggil tapi kita yang mendatangi. Habis sholat subuh pulang bukan pulang ke rumah. Tetapi mencari mana orang-orang yang perlu mendapatkan elusan tangan kita. Kemurahan hati kita. Kelembutan perkata kita itu tadi. Anak-anak yatim. Ya janda-janda tua. Iya. Yang muda nggak termasuk. Itu diberikan santunan kepada mereka itu bagian dari yang sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan ya Kiai ya. Tadi ya membaca sholawat, kemudian bersedekah, Sholat lalu tahfidz. surah Al-Kahfi Ya, dan juga sholat tadi sholat tasbih. Nah, sholat tasbih kemudian dilanjutkan dengan sholat Jumat bagi yang laki-laki. Nah, tadi kita bahas sholat Jumat lagi nih Kiai ya. Nah, mungkin perlu diperhatikan lagi apa saja kemudian wajib dan syarat sholat Jumat. Dan tadi kata Kiai boleh yang tidak melakukan sholat Jumat 3 kali berturut-turut itu termasuk dalam golongan munafik. Iya. Tapi kalau ada uzur boleh. Nah uzur seperti apa nih Kiai? Mungkin harus diperjelas. Iya, uzur seperti orang yang sakit. Orang yang sakit dan orang yang mengobati orang sakit itu termasuk uzur syar'i. Jadi umpamanya bapak kita sakit nih. Kita laki-laki kita yang ngurusin karena memang nggak ada orang lain. Karena bapak kita nggak mungkin ditinggalkan, takut jatuh dan lain sebagainya. Saya pun tidak Jumat karena ngurusin orang sakit, saya termasuk orang yang mendapatkan uzur. Oke. Yang kedua, matarun syadid. Pada zaman dulu, di zaman Nabi itu, hujan sangat besar sekali itu termasuk uzur syar'i. Tetapi untuk kondisi sekarang, kayaknya kita perlu memberikan sebuah memberikan kajian ulang tuh begini. Kalau dulu orang sholat Jumat itu dia dari rumah itu berangkat naik gunung, turun gunung, kehujanan, kepanasan. Nah dia boleh tuh tidak sholat Jumat. Kalau sekarang kan ada payung, naik mobil. Maka bisa jadi kalau memang tidak menyebabkan dia jadi sakit dengan hujannya, maka dia masih wajib. Tapi kalau memang kondisi hujan besar itu yang membuat resiko, kulitnya yang nggak boleh kena
air hujan dan lain sebagainya, maka dia juga termasuk uzur syar'i. Uzur syar'i. Berikutnya termasuk orang yang tidak wajib ya memberikan itu, ya pada saat itu dia punya tanggung jawab yang tidak bisa ditinggalkan. Seperti orang-orang yang jaga di perbatasan, tentara, polisi, Ya. Penjaga atau kereta api, Ya. pintu kereta api itu juga mungkin termasuk ya Kiai ya. termasuk polisi, tentara, satpam yang memang dia pada saat itu memang nggak boleh meninggalkan aset itu yang sangat vital gitu, sangat berbahaya dan itu bisa merusak tatanan yang sudah diatur, maka dia tidak wajib. Oke. Hanya saja Islam mensyaratkan dia mesti di rolling, nggak boleh 3 kali berturut-turut. Jadi di negara yang muslimnya banyak seperti Indonesia itu, dia mesti buat sedemikian rupa, tidak boleh ada orang laki-laki yang tidak sholat Jumat sampai 3 kali berturut-turut. Oke. Nah itu adalah uzur-uzur syar'i. Uzur-uzur syar'inya. Baiklah. Semoga pemirsa bisa memahaminya begitu ya Kiai ya. Iya. Nah, begitu istimewanya kemudian sholat Jumat, lalu bagaimana supaya sholat Jumat yang kita laksanakan ini bisa sempurna gitu ya. Kita akan bahas Kiai apa saja yang perlu disiapkan sebelum melaksanakan sholat Jumat. Kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Allah. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi.